Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Al-hadis. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada hadirat Allah Irobi. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman, hingga kelak di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat khusus dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih itu hadis? Pengertian hadis secara bahasa, hadis adalah perkataan atau ucapan atau perbuatan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah perkataan atau ucapan atau perbuatan yang ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan konteks hadis yang berbunyi "Shallu kama ra'aitumuni usolli", kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks hadis ini yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat ke salat, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks hadis ini sudah terang-terangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kepada umatnya, kepada kita selaku umatnya, untuk meniru salat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengajak untuk kita melaksanakan salat dengan baik dan benar seperti salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, apa sih itu salat? Pengertian salat dalam kitab Hasyiah Bajuri yang dikemukakan oleh Imam Rafi'i, salat adalah aqwalun wa af'alun mubtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Jadi segala ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, itu adalah pengertian dari salat. Terus bagaimana salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan kata tadi dalam konteks hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kita dalam tata cara salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat? Mulai dari bersuci, terus melaksanakan salat,
mulai dari takbir hingga salam. Bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW melaksanakan sholat tersebut? Sholat ada beberapa macam dan beberapa bagian. Sholat ada yang disunatkan, ada yang dipardukan. Yang disunatkan banyak, yang diwajibkan ada 5 perkara. Satu, yang diwajibkan sudah pada kita tahu, yang wajib dalam satu hari, satu malam kita melaksanakan sholat tersebut. Dan dari mana sholat itu berasal? Dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketika Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat, menyampaikan sholat kepada umatnya, yaitu sholat yang 5 waktu yang dipardukan itu. 1. Sholat duhur. 2. Sholat asar. 3. Sholat maghrib. 4. Sholat isya. 5. 4 subuh. Baginda Nabi untuk membawa sholat kepada umatnya, untuk membawa sholat ke muka bumi, dari pertemuan baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melatarkan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW itu dengan penuh penghayatan, harus diimani, bukan hanya akal untuk berpikir melaksanakannya, tapi harus dengan keimanan, dengan keikhlasan melaksanakan sholat tersebut. Dalam konteks hadis yang tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", kembali lagi kepada konteks awal. Baginda Nabi menyuruh kita untuk sholat seperti baginda Nabi. Seperti apa sholat baginda Nabi? Mulai dari takbir, terus cara berbicara atau cara doanya gimana, berdoa dalam sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, seperti apa baginda Nabi besar Muhammad SAW, mulai dari takbir, ruku, sujud, dan sebagainya. Bagaimana baginda Nabi melaksanakan sholat itu? Nah, kita selaku umatnya, kita harus melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin, dengan sehusu mungkin, seperti yang dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan itu, sholat kan bisa menjaga diri kita dari nafsu, dari perbuatan maksiat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, salat itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam, umat muslim, mau laki-laki maupun perempuan. Banyak manfaat dalam salat. Ketika kita salat, melaksanakan sholat itu, ya Allah, Masya Allah, beberapa nikmat mana? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Andai saja kau hitung nikmat Allah, kata Allah, dari mulai kita tidur sampai kita bangun, berapa nikmat Allah yang kita bisa hitung dalam satu hari. Mulai dari bernapas, berkedip, berjalan, makan, dan sebagainya. Itu adalah nikmat Allah. Lalu, apakah ada manfaat dalam sholat? Ya pasti jelas. Pasti. Jelas itu mengandung manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang muslim dan muslimah. Yang ke-1, nikmat dalam salat, dilenturkan persendian kita. Coba bagaimana
jikalau kita sholat, jikalau kita persendian kita keras, tidak bisa lentur, itu bagian dari nikmatnya sholat. Terus nikmatnya sholat itu binikmati salamatil afat, tercegahnya dari panca bahaya. Ketika kita ada mara bahaya, kita melaksanakan sholat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah melaksanakan sholat. Terus binikmati salamatil afat, yang selanjutnya adalah nikmat sholat itu dicegah dari perbuatan maksiat. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang melaksanakan sholat tapi maksiat juga melaksanakan. Kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing. Apakah kita sudah benar melaksanakan sholat seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah belum bisa? Kita harus introspeksi terlebih dahulu kepada diri kita. Sholat kita udah benar apa belum? Sholat kita udah kayak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa belum? Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa menjunjung tinggi dan bisa mengikuti jejak daripada perjuangan beliau dalam melaksanakan, menjaga agama Islam. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang sopan dan kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.